Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersuka cita atas anugerah Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu dengannya melalui renungan-renungan akan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Masih kisah di seputar Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Apa yang dapat kita maknai di dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita. Dalam kitab Injil Lukas pasal 24, sekarang kita akan melihat dari ayat 25 sampai ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada Kleopas dan temannya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara, Kleopas dan temannya dari Yerusalem ke Emmaus dicatat oleh firman Tuhan kurang lebih sekitar 7 mil atau sekitar sehari perjalanan Sabat, atau kalau di kilometer kan kurang lebih 11 kilometer. Kalau ditempuh dalam perjalanan kaki mungkin 2 atau 3 jam, saudara-saudara. Jadi selama waktu itu mereka membicarakan tentang kitab suci. Mereka membicarakan tentang Yesus. Mereka membicarakan tentang apa yang sudah terjadi tentang Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu. Saudara-saudara, bersyukur bagi Kleopas dan temannya, mereka mempunyai cukup waktu 2-3 jam untuk mendengarkan firman Tuhan, penjelasan yang komprehensif dari Yesus tentang firman Tuhan, nubuat-nubuat tentang Mesias. Saudara, saya yakin tidak secara kebetulan Tuhan izinkan kita memiliki waktu yang sangat banyak hari-hari ini. Lebih dari cukup untuk kita dapat mengerti firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa aktivitas yang kita lakukan selama kita ada di rumah? Pemerintah kita mengajak kita untuk tinggal di rumah saja, sementara tinggal di rumah saja. Apa aktivitas yang kita lakukan di dalam rumah kita? Saudara-saudara, bacalah firman Tuhan. Cobalah teliti firman Tuhan, saudara-saudara. Mungkin Tuhan ingin berbicara kepada kita, menjelaskan tentang dirinya kepada kita secara lebih mendalam lagi. Mungkin Tuhan ingin berbicara, menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan secara lebih utuh lagi, secara lebih mendalam lagi. Saudara-saudara, seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada Kleopas dan temannya ini. Sementara mereka perjalanan, mereka disegarkan oleh firman Tuhan. Mungkin secara fisik mereka lelah, secara pikiran mereka juga dalam keadaan takut, galau, dan lain sebagainya. Mereka bingung menghadapi berbagai macam persoalan yang sedang mereka hadapi hari-hari itu. Tetapi Yesus menyatakan dirinya. Kesempatan itu dibuat oleh Yesus untuk semakin menjelaskan siapa dirinya. Di dalam kitab Amos pasal yang ke-8 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya." Saudara-saudara, akan ada waktunya firman Allah ini diangkat. Saya tidak tahu apakah dalam bentuk fisik atau dalam bentuk spiritnya diangkat oleh Tuhan. Orang akan membaca firman tetapi tidak menemukan sesuatu apapun di dalamnya. Atau sekalian dengan fisik Alkitab ini, firman Tuhan ini diangkat oleh Tuhan. Saya tidak tahu. Tetapi Alkitab berkata akan ada waktunya
Orang akan menjelajah dari laut ke laut untuk mencari firman, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Saudaraku, kesempatan yang ada hari-hari ini, mari kita gunakan untuk membaca firman. Sekali lagi, mungkin Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada kita lebih mendalam lagi. Dia ingin mengutarakan kasih sayangnya kepada kita lebih mendalam lagi lewat firman Tuhan. Saya bersyukur kalau saya mendengar ada keluarga-keluarga yang kemudian sejak masa pandemi corona ini mereka di rumah. Tiap hari mereka satu keluarga membaca 10 pasal di dalam Alkitab ini. Luar biasa, saudara-saudara. Tetapi juga mungkin kita yang lain tidak sekuat itu. Mungkin kita hanya mampu membaca 1 atau 2 pasal. Yang selama ini kita tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca firman Tuhan. Sekarang Tuhan berikan kita cukup waktu, bahkan lebih dari cukup waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman, mari kita renungkan firman Tuhan. Tuhan mungkin sedang ingin berbicara kepada kita tentang dirinya, menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita semakin mengenal dia, semakin mengasihi dia. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya.